Ada salah seorang di antara kita kontraktor yang dekat betul dengan pejabat itu. Berani nepuk-nepuk pundaknya, sabar Pak, sabar Pak. Ada saya di sini, berarti saya teruskan proyek itu. Ngerti nggak ilustrasi begini? Nah, Musa berani berbuat seperti itu bukan kepada gubernur, bukan kepada presiden, tapi satu pribadi yang absolut, pencipta alam semesta. Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhan. Berarti Musa bukan cuma punya posisi yang dekat, betul nggak sih? Kalau cuma dekat, ya semua kita dekat kepada Tuhan, betul tidak? Tapi Musa punya hubungan yang nggak sekedar dekat. Tapi Musa punya hubungan lebih daripada itu. Dari kata Yahweh minta izin kepada Musa pun ini sudah mengherankan kita, bukan? Siapa orang ini sehingga Yang Maha Kudus minta izin, biarkanlah aku. Betapa indahnya kalau semua kita yang hari ini ada di sini sebagai laki-laki, sebagai suami-suami, ayah-ayah, posisi Musa ini bisa kita miliki. Katakan amin. Saya percaya posisi ini gak cuma untuk Musa. Karena apa? Di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-8 ada janji. Yang belum tahu silakan catat dan lihat. 1 Timotius 2 ayat 8. Aku ingin supaya di mana-mana semua orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan atau mengangkat tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ternyata Bapa di surga menawarkan posisi Musa ini untuk semua laki-laki. Katakan amin. Enggak cuma untuk orang tertentu. Karena kalau sampai ayat itu kita praktekkan dalam hidup, karena contoh yang paling jelas, seorang aku ingin supaya di mana-mana semua orang laki berdoa dengan menadakan tangan, mengangkat tangan yang suci. Saudara, hanya ada satu contoh di Alkitab, itu Keluaran 17. Ketika Israel diserang Amalek, Musa berdoa, masih ingat? Kalau Musa angkat tangan, Israel bagaimana? Menang. Tapi karena Musa sudah tua, dia capek. Waktu Musa turun tangan karena capek, kaget dia, Israelnya kalah. Nah, jadi kita, bagi yang belum menikah, siapkan diri kalau besok saudara menikah. Bagaimana keadaan keluarga kita, istri, anak-anak kita, itu sangat ditentukan bukan oleh mertua kita. Ingat itu. Betul? Bukan papa mama mantu kita menentukan, tapi kita sebagai suami-suami yang menentukan. Mau bagaimana keadaan keluarga kita. Jadi hubungan Musa dengan Yahweh enggak cuma dekat, tapi lebih daripada itu. Ayat 11 saya teruskan. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya dengan berkata. Nah, ini penting, saudara. Dalam keadaan Tuhan emosi, ingat waktu di bangsamu sudah marah betul. Yang telah kau pimpin itu, wah sudah nggak karu-karuan hati Yahweh pada saat itu. Musa melunakkan. Dengan cara apa Musa melunakkan? Bukan dengan pelayanannya, bukan. Tapi dengan mengingat semua firman yang pernah Musa dengar. Bagaimana perjanjian Yahweh kepada Abraham nenek moyangnya itu. Kita baca lanjut. Mengapakah Yahweh murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Saudara, coba baca pakai perasaan, pakai hati. Jadi siapa nasihati siapa ini? Bayangkan. Coba kita tanyakan ini. Siapa Yahweh, siapa Musa? Kenapa jadi terbalik? Di sini Papa kita merendahkan hati, saudara. Saya kagum. Kalau kita lihat dari posisi dia, Papa kita merendahkan hati. Benar nggak? Dia mau dinasihati Musa. Ini luar biasa. Ayat 12. Mengapakah orang Mesir akan berkata? Nah, sampai ayat 12 ini, saudara, saya menggunakan logika anak-anak. Saya menangis ketika saya gunakan logika anak-anak. Dalam bagaimana saya menangis? Kalau kita baca baik-baik, akan muncul situasi begini. Siapa yang pernah punya anak?
Kita ajak ke toko atau ke pasar. Terus anak kita itu minta sesuatu, kita nggak boleh, terus dia nangis. Nangis merengek. Nah, cara yang paling baik sebagai orang tua pasti ngomong, "Hi, kamu nggak malu tuh dilihat orang itu loh. Masa nangis di depan orang banyak begini?" Bayangkan, Musa pakai cara itu untuk yang Maha Kudus. Bisa bayangkan? Dia berkata, "Ya apa kamu nggak malu? Nanti orang Mesir ngomong apa itu? Kalau semuanya itu nanti." Bisa bayangkan kalau kita balik logika anak-anak ini. Bayangkan, Musa menganggap Tuhan itu anak kecil. Nanti orang Mesir ngomong apa? Ngejek. Lihat itu cara Musa mengingatkan yang Maha Kudus. Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan mereka dari muka bumi. Saudara, mari kita kondisikan diri kita sedemikian rupa sehingga kita punya posisi seperti ini di hadapan Bapa di surga. Lagi sekali saya katakan, tidak ada satupun ayat yang saya pernah temukan bagaimana posisi ini bisa dimiliki Musa, saya juga tidak tahu. Tapi percayalah, kita dengan Musa pun gak beda jauh. Kita pernah emosi juga. Tapi inilah sikap Musa. Kenapa yang Maha Kudus bisa begitu segan kepada Musa? Jawabannya karena ketika Musa ditawari, "Kalau kamu iya Musa, aku boleh bunuh mereka semua. Aku akan jadikan keturunan baru, bangsa baru lewat anak-anak." Musa nolak. Kenapa Musa nolak? Karena Musa tahu janjinya bukan begitu. Musa mengingat covenant, perjanjian kekal yang pernah diikat Bapa dengan Abraham. Jadi kuncinya adalah apapun juga yang kita buat, kembalikan kepada firman. Katakan amin. Apapun yang kita buat, kembalikan kepada firman. Separah apapun keadaan rumah tangga kita, ekonomi, sakit penyakit, kesulitan, apa saja, kembalikan semuanya kepada firman. Kalau Musa jemawa, Musa egois, berkata silakan kehendakmu jadi. Simpel kata itu. Kita pun sering mengucapkan kehendakmu yang jadi, tapi kita harus memilih kehendak yang bagaimana. Di sini kita belajar kepada Abraham juga. Ternyata begini, masing-masing kita itu harus siap untuk masuk ujian akhir. Nah, kita sendiri tidak akan tahu sampai kapan dan sampai di mana ujian akhir buat kita masing-masing. Tapi saya percaya suatu saat nanti masing-masing kita akan sampai pada ujian akhir. Maksudnya begini, berkali-kali Abraham diuji, tapi ujian akhirnya adalah siapa diminta? Ayo, siapa diminta? Ishak. Saudara, itu berat benar. Coba renungkan. Nah, itu ujian akhir. Dan ternyata sejak itu sampai Abraham mati, Papa nggak pernah uji Abraham lagi. Betul tidak? Nah, ujian akhir Musa itu dikisahi. Ketika ditawari, biarkan aku. Ternyata ujian akhirnya Musa lulus. Coba saudara renungkan, kapan Tuhan akan menguji kita ujian terakhir? Maafkan saya kalau saya katakan bagian ini. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini bisa menang dalam hal keuangan. Saya berani berkata kepada setan, setan, cobai aku dengan duit. Engkau tahu bahwa aku gak doyan duit. Ngerti kata itu? Berani gak saudara diuji sampai seperti itu? Saya hidup butuh uang, tapi setan tahu bahwa saya itu gak pernah suka duit. Nah, saya tidak tahu masing-masing saudara sampai di posisi mana. Ini penting sekali. Saya tidak tahu Yahweh akan uji saya di bidang apa lagi. Saya tetap tunggu sampai di bagian mana, sampai di bagian mana. Terus begitu. Siapa yang masih belum menang atas rasa tersinggung, masih suka istilah orang timur, sumbu pendek. Itu sumbu pendek gampang meledak. Nah, jadi ya itu sumbu pendek gampang meledak gitu. Kalau sumbu panjang itu biasa orang Jawa lama dor gitu. Nah, jadi mari kita temukan masing-masing kita punya kelemahan di mana, biar nanti
Yahweh menguji kita ujian terakhir. Ngerti maksudnya? Oke, jadi Ishak itu ujian terakhir. Maka itu ketika Yahweh menguji Ishak, menguji Abraham soal Ishak,